Bapa di surga yang marahmi, terimalah umat yang meninggal, karuniakan hidup abadi. Bukalah surga tempat bahagia. Ya Rabbal Iman yang menghidupkan, limpahi Dia buah kurnia-Mu, hidup bahagia di alam baka, dalam himpunan para kudus mulia. 2 Korintus. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan sebagai jaminannya Dia mengaruniakan roh kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada debu, hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah sudah layu. Raja mulia dan terkenal.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hina, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan muda adik sekalian dan keluarga, Salam. Tuhan berkati. Amin. Bersama dengan keluarga mengenang kehadiran orang tua, dan juga bersama dengan keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua, sahabat Bapak Vincensius Bodopatinggi, kita mencoba bersama merenungkan sabda Tuhan. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan, kita renungkan bersama, boleh menguatkan, boleh memberikan pencerahan kepada kita, yang manakala pengalaman ini pasti juga akan kita alami. Saya kira kita tinggal tunggu waktu. Saya sendiri tidak tahu kapan, ya. Kalau yang membaca kapan? Belum ada rencana, belum, ya. Pengurus Debas Mangkutan belum. Kayaknya takut juga, ya. Kita merenungkan dan mencoba memahami semuanya itu dalam terang Tuhan, tapi kita kayaknya tidak siap, ya. Mau diapa? Hidup itu mungkin terlalu menyenangkan, membahagiakan, mengenakkan. Hidup itu kadang-kadang terlalu singkat kalau kemudian kita mau lewatkan atau lupakan. Kebersamaan juga, dan hidup itu hadir dalam kebersamaan, sama-sama kayaknya tidak mau kita lewatkan. Tetapi kita harus kemudian mengalami hal itu. Dan ketika kita berada dalam situasi itu, dan mungkin kita yang akan mengalaminya, maka memang kekuatan kita yang akan kita bawa hanyalah sabda Tuhan. Tidak ada yang akan menemani kita pada saat kita kembali kepada Tuhan. Mau ditemani? Tidak. Iya, jangan aja-aja. Ya. Hanya sabda Tuhan yang akan menemani kita. Dan sabda Tuhan yang akan menemani kita, hendaknya dia hidup. Karena kapan dia mati, dia akan menjadi tidak ada maknanya. Boleh percaya atau tidak, tetapi ketika seseorang divonis saja akan sebuah penyakit yang tidak mungkin akan bisa disembuhkan,
Lama kemudian dia akan berguna. Lama kemudian dia akan memahami dan menerima. Dan ketika kita datang berdoa, apakah orang yang sakit itu siap menerimanya? Walaupun setiap hari dan setiap saat dia mendengarkan firman Tuhan, bahkan setiap hari Minggu dia yang paling duduk paling di depan, tidur lagi. Tidak, yang di depan-depan itu pasti selalu mendengarkan firman Tuhan. Karena kapan dia di depan tidur pasti ditunjuk duluan. Oh, tidur. Baik kita yang di depan duduknya, yang di belakang, kita percaya kita mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan hidup kita. Semoga Allah membebaskan dia dari hukuman dosa. Marilah kita mohon. Semoga Allah mengampuni kekurangannya dan melimpahi dia dengan belas kasih. Marilah kita mohon. Semoga Allah menyambut dia di dalam kerajaan abadi yang diliputi suasana gembira dan bahagia. Marilah kita mohon. Semoga Allah membahagiakan dia dengan persahabatannya dan mempersatukan dia dengan para kudus. Marilah kita mohon. Allah Bapa dalam surga, inilah seluruh doa dan permohonan kami. Dengarkanlah sebab kami menyampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi. Tuhan satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Pesta keselenggarakan tersebutkan undangan yang serba dalam perjamuan akan hidup kekal, sebagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati dikata ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Allah, Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Ini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Jika mengandung satu di tanah,
tetap sebiji, tiada buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jika lama tinggalkan banyak buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jika lama tiada banyak buahnya. Barang siapa sayangkan nyawanya, pastilah akan binasa nyawanya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, yang merelakan nyawa dan bahagia. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, yang merelakan